Oke, bismillahirrahmanirrahim. Diskusi kita kali ini judulnya cukup singkat yaitu mata-mata. Terkait peristiwa pembunuhan salah satu tokoh terkemuka dari Palestina yaitu Bapak Ismail Haniyeh yang kita tahu syahid di Iran ya ketika dia bertamu di Iran. Amin, 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 amin. Dan Semoga. jadi terbunuhnya bukan di negerinya sendiri, justru di negeri asing gitu, yaitu Iran. Pertanyaannya yang sampai sini, sampai tadi malam kalau tidak salah ya, jam berapa itu ya, jam 11-an aku coba cari berita-berita yang tak anggap itu berkompeten. Ternyata nggak ada juga yang bisa menjelaskan posisi Iran. Maka kali ini dengan tajuk mata-mata ini mungkin teman-teman silahkan mengelaborasi ya, Iran itu sebetulnya lawan atau kawan Palestina ya. Ditambah lagi ada pengamatan dari Kang Mas Yamin Al-Miraki itu, CIA kontak Mossad, terus kan jual Ismail Haniyeh. Nah itu gimana gitu. Oke, aku kasih kesempatan untuk pertama kali Kang Mas Ucel ya, Iran kawan atau lawan, monggo silahkan. Iran lawan, karena tadi saya ngambil kesimpulan di saat dari sama grupnya Pak Saddam dulu, yang satu dibantu oleh Soviet, yang satu dibantu oleh Ame Siska itu, kan gitu. Halo. Nah, cara kerjanya, mereka kerjasamanya kan gitu. Itu Mbak Putri yang tahu itu. Kang Ucil, Monggo, silakan dilanjut. mungkin memposisikan sinyalnya kurang bagus juga, sambil mencari tempat yang enak. Oke, Kang Abdul Jalil, monggo. Kang Raka Kasuki kalau mau naik, monggo silahkan. Kang Abdul Jalil, halo. Masih jauh dari perangkat sepertinya. Kang Irin, oh monggo Kang Abdul Jalil, silakan. Setelah kita sampai nanti 5 menit lagi saya Sementara nyimak dulu. Oke, sambil menyimak tolong perangkatnya di apa? Dibenahi karena putus-putus kan suaranya gitu. Oke. Kang Irin juga, sebelum ke Kang Yamin, Kang Irin sinyalnya merah banget Kang Irin. Tapi dicoba saja. Kang Irin, Kang Mas Irin, monggo silahkan. Bang Irin nih biasanya analisanya tajam juga nih Bang Irin. Iya, sayang sinyalnya merah itu. Halo Kang Irin. Halo. Oke, karena merah, lanjut ke Kang Yamin Al-Miraki. Monggo Kang Yamin, silahkan. Ya, kita runut dulu ini ya. Lawatan Ismail Haniyeh ini kan dia di Qatar kan aman, ya enggak? Dia ke Turki aman, dia ke Kuwait aman. Nah, kenapa pas pelantikan presiden Iran ini kok bisa meninggal gitu, bisa kena gitu kan? Nah, itu kan berarti ada suatu pertanyaan ya. Kemudian kalaupun dia kan diberi rumah di Iran itu kan berdekatan dengan tamu-tamu lain akan pelantikan presiden itu. Kok hanya dia saja yang kena? Kalau memang dia pakai di intercept sama pesawat, harusnya yang lain kena gitu kan. Nah ini berarti saat ini Iran ini kawannya si rewel gitu kan. Ada sengaja dijual gitu kan. Nah saya ngambil ini dari data ini dari ada Bos Mardigu gitu yang apa tuh, saya amati keterangannya, saya olah itu kan. Ya dia kan ahli intelijen juga ini dari sumber dari Mardigu itu kan. Di YouTube ada itu kan. Saya amati benar juga, Di negara lain aman.
kok pas di sini berarti ada sesuatu nih Iran nih. Sementara kesimpulan beliau tuh Iran ini menjual gitu, jadi temennya si Rewel, dibantu oleh si Rizka gitu kan. Itu. Sementara itu. Tapi kalau dari sejarahnya memang kadang berteman, kadang musuh, kadang berteman, kadang musuh. Memang susah juga dia. Gitu Mbah Wete. Oke, kalau si Rewel sama si Siska sih kita sudah sama-sama tahu lah ya. Memang kemesraannya itu tingkat tinggi, kemesraan antara si Rewel sama si Siska itu ya. Yang jadi masalah memang posisi Irannya ini ada di mana. Cuman begini, kita sulit menganalisa karena laporan dibunuh dengan cara apa itu juga simpang siur. Ada yang bilang pakai senjata tangan ya, pistol atau apa gitu ya. Ada yang bilang bom yang ditanam. Ada yang bilang pakai drone. Ini kacau. Kalau gini, kemarin kan aku lihat itu bangunannya ya, bangunannya. Kalau itu pakai bom, kenapa ledakannya kok bisa terlokalisir hanya ruangannya Pak Ismail? Kok nggak hancur luluh itu bangunannya? Itu kalau bom. Ya itu. Begitu juga Ya kalau drone itu ya. masalah di situ. Kalau misalkan dibidik lewat drone gitu ya, itu seharusnya juga kan tidak bisa terlokalisir seperti itu. Maka Ya pasti terdeteksi, pasti deteksi. Maka yang paling logis kalau dilihatnya itu ya pakai senjata, pakai apa revolver, apa pistol atau apa gitulah. Jadi bukan bom yang ditanam, bukan dibidik pakai drone, pesawat tanpa awak atau apa, sepertinya enggak. Nah, kalau dari cara enggak. Kematiannya itu dengan cara apa itu aja nggak jelas. Ya kita semakin bertanya-tanya lagi. Sebetulnya posisi si Iran ini di mana sih gitu. Kalau dia misalkan menjual Ismail ke Siska dan ke Sriwil, berarti kan mereka bangsa yang gimana ya, sebuah harga diri dipertaruhkan loh itu. Masa bisa dibobol begitu pertahanannya kan jadi minimal dia kan munafik Iran itu Mbah. Munafik. Ya itu masalahnya. Nah itu adikku. Kang Irin, sinyal Anda merah banget. Tapi coba. Ya. Sinyalnya. Iya, tes suara saya bagus nggak? Ada suaranya. Silakan Kang. Nah, berarti sinyal saya bagus loh. oi bang aku lah Kang Irin silakan. Lah kok di mute? Iya ya. Ini saya ntar dulu ya. Menurut saya kalau Ismail Haniah itu dia kan kalau tidak salah di helikopter itu Presiden Iran atau ntar dulu dia kayaknya ini di drone lah bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Nah itu di drone. Sebab dia itu kan kuburannya kan di ini di apa di negara lain itu kuburnya nggak ditanam di Palestina. Bu, enggak kita nggak bicarakan pemakamannya kan di Qatar memang. Yang kita diskusikan itu ya di Qatar. Posisi Iran itu kawan atau lawan gitu. Iran ini gini bang sebenarnya untuk Palestina ya. Iran ini kan Syiah, bukan Sunni, bukan bersahadat kepada Rasulullah ya. Dia tidak bermazhab kepada Rasulullah terlalu kuat itu. Karena dia ini punya namanya Iran ini kuat dengan Irak. Nah Iran ini kebanyakan Syiah di sana. Nah jadi Iran dengan Palestina itu memang dia itu kuat untuk mengambil alih kedudukan di Kanaan. Waktu itu Saddam Hussein presiden Irak. Karena Syiah banyak di sana. Nah, kenapa ada ISIS? Suriah Islamic State Irak Suriah itu ISIS. Nah, itu mereka membasmi orang-orang Syiah
masjidnya dibakar, dibom. Nah, disitulah tempatnya. Di seluruh negara itu dari Prancis, Inggris, Islam semua bergabung di situ. Nah, untuk mempersatukan Sunni. Nah, tapi kalau Iran ini nggak mau. Iran ini sama dengan Hamas. Nah, Hamas dia. Jadi kalau Hamas ini Syiah. Nah, mereka itu kalau dengan Iran ini sangat dekat memang. Nah, kalau Palestina nyerang, Iran malas nyerang, termasuk Houthi. Di mana sekelompok golongan Syiah akan membela Syiah sama Syiah. Contoh, Mahmud Abbas adalah presiden Palestina yang sudah disepakati oleh PBB mengatakan bahwa Palestina sudah merdeka. Palestina ini di tepi barat dipimpin oleh kelompok Fatah, yaitu presidennya Mahmud Abbas. Terus di Gaza yang di tepi laut itu, kelompok Hamas itu, mereka itu nggak mau mengakui kemerdekaan mereka atas permintaan Houthi dan Iran. Nah, atas permintaan dua negara itu. Di tepi laut itu, Gaza yang di pinggir laut, itu kelompok Hamas punya, kami belum merdeka. Nah, padahal Mahmud Abbas itu sudah menerima kemerdekaan kelompok Fatah ini di tepi barat, jalur Gaza, tepi baratnya, yang berbatasan langsung dengan Masjidil Aqsa dan Yerusalem. Itu negara Palestina sangat luas. Berbanding bagi dua, 50% Palestina, 50%-nya Israel. Sudah. Terus ada sekelompok ini, Hamas di pinggir laut. Mereka tidak mengakui kemerdekaan mereka dan Mahmud Abbas dianggap pengkhianat. Nanti malam. Nah, Mahmud Abbas ini bang, dia nggak suka sama Iran loh bang. Karena Iran ini adalah dalang dari segala perang yang menjadi tegangnya di Timur Tengah. Namanya waktu itu di zaman Soeharto ada namanya Perdamaian Timur Tengah. Perdamaian Timur Tengah. Nah, itu diteruskan oleh Wakil Bush, dari Soekarno, terus presiden-presiden kita, Wakil Bush, terus selanjutnya juga Presiden Amerika mengadakan Perdamaian Timur Tengah. Tapi mereka ini pas waktu Fatah sudah merdeka, Mahmud Abbas ini menyatakan sudah merdeka, yang si Hamas ini belum, mereka tetap nggak mau. Pokoknya Israel harus angkat kaki dari negeri itu. Padahal Nabi Daud lahirnya di situ, itu keturunan Nabi Daud semua, orang-orang Yahudi semua. Itu tanah nenek moyang mereka. Kenapa tanah nenek moyang mereka sendiri diambil mereka, lalu mereka diusir dari tanah itu? Nah, jadi Iran ini tidak disetujui oleh negara-negara Arab, termasuk negara Arab Saudi Arabia, termasuk negara Islam yang lainnya. Karena negara Islam lainnya tahu dan paham dan mengerti tentang sejarah bagaimana Iran, bagaimana Houthi, bagaimana Palestina. Kelompok Hamas ya bang, bukan kelompok Fatah yang sekarang yang dipimpin oleh Presiden Palestina yaitu Mahmud Abbas. Mahmud Abbas dianggap pengkhianat oleh kelompok Hamas. Nah, Hitler gaya baru ini adalah kelompok Hamas. Mereka ingin menguasai seluruh dunia dan menjadi khilafah seluruh. Jadi seluruh dunia ini harus diislamkan. Namanya khilafah pengislaman seluruh dunia. Nah, itulah Hamas. Lanjut bang. Oke, terima kasih Kang Irin atas pemaparannya. Sekarang waktu dan tempat kita persilakan untuk tamu terhormat kita ya. Ada Bang Al. Ini beliaunya sering keluar negeri nih, mungkin ada oleh-oleh yang dibawa, bagaimana responnya. Iran itu kawan atau lawan gitu. Monggo Bang Al, waktu dan tempat kami persilahkan ya. Oke. Assalamualaikum. Kedengaran ya Bos ya? Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, baik. Ya begini ya, kita pertama-tama kita ucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pemimpin Hamas yaitu Syekh Ismail Haniyah ya. Beliau seorang imam, seorang syekh, seorang pemimpin prajurit militer ya yang luar biasa sekali ya. Nah, kemudian
terkait dengan Palestina ini kita nggak boleh berbicara sembarangan gitu. Seperti narasi yang saya dengar tadi ya, itu full of asumsi ya. Apalagi dengan mengatakan orang-orang Israel itu semua keturunan Daud, itu sama sekali nggak benar itu ya. Jadi harus belajar dulu tentang sejarah Israel di Palestina itu ya. Negara Israel itu nggak eksis ya. Negara Israel itu kan memang proksi, bentukan daripada sekutunya Amerika waktu perang dunia pertama yaitu ya, perjanjian Balfour itu ya. Nah, kenapa? Karena orang-orang Yahudi di Eropa itu membuat masalah. Ya, satu sisi orang-orang Kristen di Eropa mereka benci dengan Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi ini pertama menguasai ekonomi di Eropa. Yang kedua, orang-orang Yahudi ini juga dibenci oleh Kristen Protestan, terutama Martin Luther. Mereka dianggap adalah biang dedengkot yang nenek moyangnya membunuh Yesus. Jadi orang-orang Eropa itu pada dasarnya yang menyebarkan antisemitik itu orang-orang Eropa, Kristen Eropa. Sampai Martin Luther itu menjelang akhir hayatnya dia membuat makalah, membuat surat-surat untuk mengucilkan orang-orang Yahudi di Eropa. Kalau Eropa mau selesai dari masalah, karena Yahudi akan membuat masalah di Eropa. Nah, akhirnya negosiasi ya itu memuncak ya, apa istilahnya itu antisemit di Eropa, gerakan antisemit itu. Nah, puncak-puncaknya ketika sekutu menang perang itu Amerika, Rusia dan sekutu-sekutunya termasuk Inggris, Prancis dan lain-lain. Maaf Bang Al, Mereka membuat sebuah maaf ya. aku potong sebentar. Enaknya kita Ya. gunakan atas nama Yahudi atau Sriwil supaya tidak kacau antara agama dan bangsa. Kalau sekarang ini sebenarnya hampir sama aja Yahudi dengan Israel tuh, karena yang Yahudi itu paling 10% lah. Secara mayoritas mereka Yahudi ini bagian dari Israel sekarang ini. Ya, jadi kalau disebut perbandingannya mungkin 10:90 sekarang ini. Mayoritas itu sudah bagian dari Israel sebenarnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika kita berkata Yahudi, mereka adalah orang-orang yang bermukim di negara Israel. Nah, negara Israel ini negara haram yang dibentuk dengan cara merampas tanah kaum muslimin di Palestina. Jadi waktu orang-orang Yahudi itu dia hijrah dari Eropa ke Palestina, itu kan disponsori oleh sekutu, oleh Inggris dengan perjanjian Balfour. Nah, Yahudi-Yahudi yang di Eropa itu yang tidak diterima, mereka sepakat untuk hengkang tapi dengan catatan mereka dikasih tempat. Ya, mereka minta kepada Sultan Hamid II, Khalifah kaum muslimin, tanah di Palestina, tetapi tidak disetujui. Nah, ketika Amerika dan sekutunya menang perang, akhirnya mereka dapat angin di situ. Tapi dengan kesepakatan mereka membantu finansial bagi sekutu. Satu sisi sekutu juga diuntungkan dengan adanya negara proksi di Timur Tengah yang merupakan negara Israel itu, negara Zionis, yang nanti akan menjadi proksi mereka di Timur Tengah dalam mengontrol Middle East, Timur Tengah. Jadi itu satu sisi itu ada kepentingan di situ, satu sisi juga menyelesaikan masalah mereka di Eropa. Nah, atas kesepakatan Balfour itu dilakukan eksodus besar-besaran. Ya, kalau zaman Musa mereka eksodus dari Mesir, maka pada zaman modern ini mereka eksodus dari Eropa ke Palestina. Sebenarnya Rusia sudah menawarkan awalnya itu di perbatasan Rusia dengan Cina. Ya, apa nama daerahnya itu ada di situ, apa saya lupa ya. Tapi ada di situ namanya Zeus apa itu di sana ada disiapkan. Nah, tetapi orang-orang Yahudi ini nggak mau di sana. Kenapa? Karena mereka merasa punya ikatan sejarah dengan Palestina. Jadi kalau tidak ada hubungannya tanah Palestina itu milik mereka nggak ada. Mereka udah diaspora. Ya, nggak bisa kepemilikan tanah itu diklaim dengan dogma itu nggak bisa. Itu hanya orang gila yang mengklaim tanah itu dengan dogma, nggak bisa. Zaman modern ini ya, nenek moyang kamu udah pernah tinggal di Indonesia, lalu pergi kemana-mana, lalu balik lagi bilang ini tanah nenek moyangku, itu berarti kamu nggak ada otak, itu gila kamu berarti. Nah, jadi jangan termakan kampanye Yahudi itu dengan tanah nenek moyang mereka, nggak ada itu. Jadi waktu Yahudi itu masuk ke Palestina, Palestina itu masih
bawah Turki Utsmani, berdaulat dengan sultan yang sah. Ada bahkan Perdana Menteri Israel yang pertama, Israel itu masuk ke Palestina itu menggunakan visa dulu. Sebentar Bang Al. Simon Peres. Bang Al, sebentar, Nah, sebentar. jadi masuklah mereka ke sana. Bang Al, Nah, sebentar. ya. Sebentar. Saya dapat info, tolong jangan konfirmasi benar salahnya. Saya dapat info juga dulu pernah ditawarkan di Amerika Latin, daerah Meksiko sana. Itu gimana? Argentina, Argentina, Meksiko, iya. Afrika. Betul. Jadi ada 3 sebenarnya. Yang pertama Palestina, yang kedua Birobizan di Rusia, yang ketiga Argentina. Dari ketiga tempat ini yang sudah ada Yahudinya di Birobizan di Rusia, perbatasan dengan Cina. Itu Rusia inginnya di Birobizan, bukan di Palestina. Kenapa? Supaya jadi bumper untuk menghadang migrasi orang-orang Cina masuk ke Eropa, ke Cina, ke Rusia. Tetapi itu Yahudi-Yahudi itu tidak sepakat, terutama Zionis ya, Theodor Herzl. Nah, akhirnya sekarang bisa dicek di Google itu, Birobizan. Itu ada komunitas Yahudi Birobizan yang memang sebagian menerima kesepakatan itu, tapi sebagian besar menolak, terutama pemimpin-pemimpinnya. Akhirnya atas lobi-lobi politik dengan perjanjian Balfour itu, mereka ke Palestina dikawal oleh Inggris dan sekutu. Karena diuntungkan sekutu di situ karena waktu itu Middle East di bawah jajahan sekutu. Jadi itu sebenarnya negara proksi, negara bentukan untuk mengawal Timur Tengah. Bukan masalah tanah perjanjian, tanah Nemo, nggak ada hubungan itu. Itu cuma cocok logi saja dengan dogma. Ya. Nah, lalu masuklah mereka ke sana. Mereka awal masuk itu sebagai pengungsi awalnya Yahudi itu, ya Israel itu Zionis, pengungsi. Tapi lama-kelamaan mereka membuat persenjataan, membuat perumahan, pemukiman, ya bahkan mereka memberikan uang bagi siapapun orang yang mau memeluk agama Yahudi, Zionis, ya. Mereka akan memberikan uang dan santunan untuk tinggal di Palestina. Begitulah cara Yahudi-Yahudi itu mengundang orang-orang di seluruh dunia. Enggak, sebentar. Begitu caranya supaya orang mau ke Palestina. Saya banyak bukti bahkan di tempat saya sekarang ini ya di negeri gajah ini banyak orang-orang negeri gajah yang bukan Zionis, bukan Yahudi, tapi karena mereka dibayar 4 kali lipat, dikasih gaji, dikasih rumah untuk tinggal di Israel, mereka ke sana. Sebentar. Mereka berangkat ke sana, tapi nanti mereka harus ikut wajib militer. Jadi setiap warga negara Israel di Zionis itu semua wajib militer, dipersenjatai untuk tinggal di sana. Nah, jadi negara mereka itu negara bentuk adalah negara dengan cara merampok, kasarnya begitu. Jadi tidak ada hak mereka sampai sekarang, tidak ada itu. Ya, kampanye tanah perjanjian itu udah basi itu udah tertolak. Mau tanya abang. Kamu tanya apa? Kok nggak sabar sih? Sebentar Bang Ririn. Tanya apa? Bang Ririn, sebentar biar tertib. Bang, tolong semua tertib ya, karena yang di bawah juga ini ada yang mendengarkan. Kalau saudara kita menjelaskan, kita kasih waktu luas dulu, nanti pertanyaannya ditahan dulu. G, Bang Ririn, G. Monggo lanjut Bang Al. Iya. Jadi negara itu berdiri di atas merampok tanah kaum muslimin di Palestina. Waktu itu Palestina di bawah kekuasaan Turki Utsmani, Sultan Hamid itu pemimpinnya, Hamid II. Ya. Nah, masuk ke situ mereka harus pakai visa sebagai pendatang dan sebagai imigran, ya. Dikasih suaka politik untuk tinggal di situ, dikasih rumah. Jadi mereka nggak punya tanah di situ. Orang Yahudi, orang Israel dulu sebelum Turki Utsmani runtuh itu tidak dikenal di Palestina itu, nggak ada. Mereka itu minoritas, hanya beberapa gelintir saja. Karena orang-orang Israel ini, Jiu-Jiu ini, mereka itu diaspora, memencar ke seluruh dunia. Tetapi sekutu punya cara untuk mengumpulkan mereka, yaitu lobi-lobi tokoh-tokoh Zionis tadi, Theodor Herzl dan lain-lain ya. Dengan cara itu tadi, yang mau ke Palestina, yang mau convert ke agama mereka, agama Yahudi, mereka kasih santunan, ya 4 kali lipat, dikasih gaji, dikasih tunjangan, tinggal di sana, tapi nanti wajib militer. Nah, dengan cara itu berbondong-bondonglah penganggur-penganggur dari seluruh dunia masuk ke Palestina itu. Kemudian mereka tinggal di sana. Rumah-rumah yang berhasil mereka bulldozer, mereka rampok, mereka dirikan apartemen. Itu awal mulanya. Nah, sementara itu sekutu berhasil memecah belah Timur Tengah menjadi lemah. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke fase Hamas.
Hamas ini Sunni, kaum muslimin ya, memang dibelah dua sama mereka, ada tepi barat, ada Gaza. Tetapi dua-dua ini adalah Sunni ya. Adapun hubungan dengan Syiah itu cuma hubungan perdagangan di mana Hamas punya akses terdekat dalam memberi peralatan, senjata dan makanan, yaitu lebih dekat dengan Iran dan Lebanon di sebelah itu. Jadi wajar kalau mereka ada hubungan, tetapi bukan hubungan secara mazhab, bukan hubungan secara akidah, tapi hubungan secara dagang, secara muamalah sosial. Jadi belajar lagi sebelum bernarasi itu supaya tidak menyesatkan di kalangan kaum muslimin ya. Hamas ini adalah Sunni, pemimpin mereka pendirinya adalah Syekh Hasan al-Banna yang merupakan ulama besar di Mesir yang termasuk diakui sebagai mujaddid. Murid-muridnya itu adalah ulama-ulama besar di dunia seperti Syekh Yusuf Qaradawi ya, kemudian Said Qutb ahli tafsir ya, kemudian Said Sabik yang tafsirnya dipakai di pondok-pondok. Jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi jangan sembarangan bilang Hamas itu ada hubungan sama ISIS dan segala macam. Kamu nggak ngerti apa-apa. ISIS itu baru kemarin. Hamas itu dari tahun. Bentar. Kamu dengar dulu. Hamas itu didirikan Syekh Ahmad Yasin yang merupakan murid mursid Hasan al-Banna. Hasan al-Banna itu sudah mendirikan gerakan Persatuan Kaum Muslimin di Mesir itu tahun 48 itu sudah didirikan nama dia untuk mengadang gerakan eksodus pencaplokan Palestina itu oleh Inggris, termasuk juga Mesir. Jadi ada di situ ulama-ulama Islam yang membentuk itu, dan Hamas itu adalah sayap-sayap perjuangan mereka sampai sekarang, termasuk Brigadi Al-Qassam ya dan lain-lain. Dan mungkin ini dulu Gus, nanti silakan kalau mau bertanya atau mau menambahkan. Oke, sebentar Bang Rin, sebentar Bang Rin. Semuanya Hanya PLU itu Hamas itu ya, yang Yasir Arafat itu kan Sunni gitu Bang. Sebentar, diam dulu semua sebentar. Untuk semuanya yang ada di atas dan yang ada di bawah ya, tajuknya kali ini adalah mata-mata ya. Ujung-ujungnya kita akan berbicara Iran itu kawan atau lawan bagi Palestina pasca wafatnya Syekh Ismail Haniyeh yang insya Allah syahid ya. Beberapa teman termasuk Bang Al, Bang Irin ya, Bang Uce dan nanti Bang Yamin dan Bang Abdul Jalil juga akan menyampaikan pendapatnya. Yang aku mau begini, kalian kalau nggak terima sama pendapat itu silakan saja disanggah dengan pendapat, jangan nyerang pribadi ya, jangan serang pribadi. Aku nggak urusan apapun agamamu, aku nggak urusan karena ini bukan diskusi tentang agama. Ya, tolong yang santun, yang beretika ya, jangan menyerang pribadi ya. Kalau mau naik, ajukan permintaan dengan naik, nanti aku naikkan. Tapi aku nggak kompromi terhadap orang yang kekanak-kanakan ya, aku nggak mau. Ini aku kawal sebagai komal diskusi sehat kita bersama ya. Jadi jangan menyerang pribadi. Anda nggak setuju sama Bang Al, ya, silahkan. Oke, sekarang untuk yang di bawah yang mau naik silahkan ya, nanti aku naikkan. Untuk Ya, Kang aku Mas, nanya nih, Bang. Kang Mas Ririn, aku persilakan untuk diajukan pertanyaannya. Israel itu orang-orang itu turunannya bangsa apa Bang? Lahirnya di mana itu Bang? Mal. Bang Al langsung dijawab. Kamu nanya Israel? Bangsa Israel itu lahirnya di mana? Oke ya. Oke, kamu pertama kalau bertanya tentang Israel, ya kamu harus tahu dulu apa itu mana Israel. Israel itu apa? Israel itu adalah nama Nabi Yakub. Ya, itu nama Nabi Yakub dalam Al-Qur'an. Bang Al. Ya, digelar Israel namanya itu ya. Maaf, Bang Ya. Al. Maaf. Kemudian kalau Sebentar. bicara bangsa, Sebentar, Bang ya. Al. Sebentar. Ya. Untuk Bang Al, untuk Irin, untuk semuanya lah ya. Maaf sekali, tolong seriwil ya, karena nanti di banned ini komal kalau gitu. Monggo lanjut, Bang. Oke, Israel ya. Oke. Nah, tetapi ketika kita bicara soal Israel yang negara, ya dengar ya, Israel. Kalau kita bicara Israel yang sekarang, jadi kamu bedakan dengan Israel yang berada dalam kitab suci. Kalau di dalam kitab suci Israel itu nama nabi, yaitu Nabi Yakub.
Tetapi bicara Lahirnya di mana, Israel Bang? sekarang, nggak dengar dulu ya. Israel ini negara haram yang didirikan di atas tanah Palestina. Nah, lahirnya di mana? Yang kamu tanya ini yang lahir siapa? Nabi Yakub apa bangsa Israel yang sekarang ini? Kalau bangsa Nabi Israel Yakub. yang sekarang ini, dengar. Saya udah jelaskan tadi, mereka itu orang dari berbagai negara yang masuk ke dalam agama Israel ini, agama Yahudi, tapi dibayar mereka, diberi tunjangan, diberi tempat tinggal di Palestina sana. Jadi awalnya mereka dari berbagai bangsa, bukan dari Yahudi saja, aku mau tidak. tanya lagi, Bang. Nabi Daud itu lahirnya di kota apa, Bang? Ini kita nggak bicara soal Nabi Daud, kamu ini keluar dari konteks ini. Gus, ini gimana Gus? Ini keluar dari konteks Gus. Ya kalau keluar jangan bicara yang dalam konteks aja. Ya, Jawab Israel dalam itu bangsa, konteks ya. Mulanya bangsanya dari mana? Kamu tanya Israel tadi kan, ya. Oke, saya jelaskan sama kamu, dengar baik-baik ya. Bani Israel itu adalah sebutan untuk anak keturunan Nabi Yakub. Ada 12 suku. 12 suku pertama itu mereka hijrah ke Mesir dibawa oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Hijrah menjadi pembesar di ke Mesir. Enggak, kamu dengar Ya. dulu. Belajar mendengar coba. Dibawa ke Mesir sama Nabi Yusuf, berkembang biak menjadi besar. Sampai di Mesir diperbudak oleh Firaun. Diperbudak oleh Firaun, dari anak keturunan mereka ada satu Nabi Musa. Nabi Musa membawa mereka keluar dari Mesir kembali lagi ke Palestina, ya. Tapi di Palestina mereka bukan, kamu dengar dulu. Bang Kamu kan Riri, bertanya kan? Sebelum hijrah Kamu itu bertanya. kota asalnya apa? Sebelum hijrah itu kota asalnya apa? Dengar dulu kamu, ya. Lanjut Bang. Kalau kamu tanya kota asalnya apa, ya. Nabi Yakub itu cucu Nabi Abraham berasal dari Irak, bukan dari Palestina. Jadi kalau kamu tanya asal, Bang Peti gak ada hubungannya ini pertanyaannya. Ada. iya nggak ada hubungan. Lan- Nabi Ibrahim itu dari Irak, bukan orang Palestina. Dia pendatang di Palestina. Lalu hijrah ke Mesir, balik lagi ke Palestina. Jadi statusnya tetap saja mereka bukan orang Palestina. Palestina penduduk aslinya bangsa Kanaan namanya. Kanaan itu suku Yugarid, suku Feniki, ya bangsa Aram, Aramik, Syriak di situ. Jadi bukan bangsa Israel itu. Israel itu anak keturunan dari Nabi Yakub, pendatang juga mereka di situ. Sebelum mereka datang, Palestina itu sudah menjadi kota besar namanya Jericho. Itu ada 6.000 7.000 tahun sebelum Masehi sudah eksis kota itu namanya Jericho. Dari zaman Nabi Idris sudah ada itu. Bang, Jadi kalau kamu mau bawa sejarah jangan tanggung-tanggung, bawa ke asal Bang. sekali. berarti kita melarang dong umat Nabi Yakub itu duduk di tanah itu. Nabi Yakub itu dosanya apa? Jika kita tidak boleh lihat berdiri di situ anak cucunya. Nabi Yakub itu seorang nabi loh. Gus ini di skip aja kayaknya ini jauh lah ini. Dia nggak Iya. ngerti permasalahan ini. Kan antara Israel dengan Iran dengan Palestina. Sekarang Kang Yamin, waktu dan tempat aku persilahkan Kang Yamin Al, Ya, monggo. ya, Bang Al, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Al. Cuman saya ini permasalahan sekarang ini Zionis ini. Saya berasumsi begini, Zionis ini nih, apakah para kaum yang didirikan oleh kaum kabalis gitu kan untuk mengendalikan dunia. Kemudian kaum kabalis ini nih muridnya Dajjal apa gimana? Kalau saya mengikuti teori konspirasi gitu kan, yang akan memegang dunia karena Palestina ini adalah jantungnya dunia gitu. Nah, ini kan kita harus bisa membedakan antara Zionis, Yahudi, dan Sriwil gitu kan. Wahyudi sama si Sriwil gitu kan. Nah, saya menduga di atas benar kata Bang Al, didirikannya si Rewel ini kan untuk sebagai proksi ya. Proksi untuk kepentingan menguasai dunia. Nah, adakah Zionis ini orang kaum kabalis gitu kan, para masonik gitu kan? Itu pertanyaan saya, Bang, gitu kan. Saya sepakat yang dikatakan Bang Al, sepakat saya. Oke, saya jawab ya. Oke, kalau Zionis itu dia gabungan. Jadi terdiri para kabalis, ateis, dan liberalis. Jadi tiga itu. Nah, Jadi ya, mereka bukan orang-orang ortodok, bukan orang-orang yang sifatnya scripture gitu, ahli-ahli kitab yang menguasai kitab-kitab Yahudi, bukan. Bukan. Tapi mereka ini orang-orang liberal,
orang-orang kabalis ya, penganut aliran-aliran setan ya yang suka menumbalkan darah, dan Nah, juga termasuk gerakan kapitalisme juga ya, dan gerakan tentu saja gerakan politik gitu. Jadi mereka nggak ada hubungan sama agama Yahudi, tetapi mereka menjadikan agama itu sebagai kendaraan mereka. Dogma-dogma itu digunakan sebagai alat propaganda mereka, begitu. Betul, Bang betul. Al, Berarti Bang- kita sebentar, sepakat, sebentar. kita Sebentar, sepakat. Bang Al, aku dapat info, tapi nggak tahu ini A1 atau tidak. Menurut Bang Al gimana? Kalau di kita kan ada istilah Islam KTP, kan ada istilah gitu ya. Terus ada info Zionis ini itu Yahudi KTP itu, tolong dieksplor gimana? Iya, dia sebenarnya gerakan ateis, lebih ke ateis sebenarnya. Ya, ateis dan penganut aliran-aliran penyembah setan. Kabalis, Boleh kabalis, dibilang pagan kabalis. gitulah. Ya, kabalis. Kalau kabalis itu kan semacam alih-alih sihir kayak gitu ya. Ya. Mistik, aliran mistik ya. Itu salah satu sekte di mereka. Tetapi secara mayoritas kalau yang Masonik dan Zionis ini adalah ateis ya. Tapi akar mereka sebenarnya bukan, karena di dunia ini nggak ada ateis itu yang murni ya. Ya, itu adalah penganut itu pagan sebenarnya. Pagan itu artinya begini ya. Mereka ini yang kalau nenek moyang mereka ini adalah orang-orang dulu yang menyembahkan manusia untuk dewa Molok itu, bayi-bayi dibunuh, dikasih kepada dewa-dewa. Nah, itulah mereka itu. Jadi bukan Yahudi penganut ajaran Musa, mereka bukan. Jadi itu cuma mereka gunakan Propaganda, ayat-ayat itu propaganda. sudah menyimpang ya sebagai propaganda ya. Sepakat kita. Orangnya Bang, aku mau tanya lagi nih Bang. Aku belum nanya Bang Girin, gantian sebentar, dulu. sebentar, saya belum selesai, Belum selesai. Biar Yamin dulu. Nah. Ayo Min. Nah, saya kalau untuk kasus ini saya menduga Iran ini berteman dengan si Wahyudi ini kan, dengan Wahyudi. Karena apa? Nanti kan sebentar ketika Dajjal itu turun, banyak pengikut yang Dajjal yang paling banyak kan di Isfahan kan. Artinya di daerah si Ah ini kan. Karena si Ah ini kan orangnya rewel banget ya, samalah tingkah polanya dengan si Seriwil itu kan, kaum Wahyudi ini kan sama. Saya menduga ini sedang berteman gitu kan. Iran dengan si Wahyudi ini sedang berteman, itu asumsi saya gitu kan, sementara gitu kan. Itu gimana ya Bang Al? Dan sesuai yang saya ketik tadi kan, Iran menjual Ismail Haniyah. Yang saya sampaikan. Kalau masalah Iran ini kan yang pertama mereka tuh bertetangga dengan Palestina ya. Jadi kita melihatnya tuh hubungan dua negara lah gitu. Kita nggak bawa masalah akidahnya dulu. Dan mereka ini sama-sama punya musuh bersama, yaitu Israel. Ya, terutama Hezbollah, Lebanon. Lebanon ini kan negara proksinya Iran. Otomatis Iran membackup Lebanon. Jadi ada musuh bersama antara Iran, Lebanon, dan Palestina, yaitu Israel. Nah, jadi ya dalam konteks ini adalah dalam konteks musuh bersama, perang, nggak ada hubungan sama ideologi, sama akidah, itu enggak. Tuh. Jadi masalah politik di situ. Kenapa? Karena Hamas juga ketika Iran mau memberikan bantuan-bantuan, dia memberi syarat tidak boleh menyebarkan paham Syiah di Palestina. Itu syarat dari Hamas. Jadi hati-hati ketika ingin mengatakan Hamas Syiah dan bekerja sama dengan Iran dan seterusnya. Hati-hati ya. Karena mereka itu justru orang-orang Yahudi bilang Hamas itu Wahabi malah. Tapi juga dibilang orang-orang Asy'ariyah bilang mereka orang-orang tarikat gitu, karena mereka ada sistem kemursitan di dalamnya, ada syekh, ada mursid, ada seperti itulah, ada ibadah-ibadah yang mirip sufi lah, kental sufinya kalau Hamas ini. Mereka perang itu harus sambil baca Quran itu. Jadi hati-hati kalau bicara soal Hamas. Oh, itu mah para serdadu Hamas itu harus hafal Quran, itu yang terdepan tuh, jangan salah itu. Itu didikan Syekh Yasin itu. Mantap itu, pejuang banget itu. Menetapkan adab-adab juga itu. Oke Kang Yamin, ada yang ditanyakan lagi sebelum ke Kang Ucil? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Al tadi. Oke, sementara itu aja. Cocok ini. Oke. Lanjut, Bah. Ini sepertinya Bang Al lagi terima Iya, telepon ini. Dia nggak nganu.
kita sambil menunggu narasumber kita, aku mau tanya Kang Abdul Jalil, assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Mau ditanyakan tuh mumpung ada narasumber kita Bang Al. Nyimak dulu Gus, nyimak dulu. Oke, kita. Oh ya, anu Bang Al, satu lagi, Gus, sorry Gus, maaf, satu lagi. Ada kepentingan yang katanya saya pernah mendapat info si Rebel itu ingin menguasai Gaza untuk membuat ini apa terusan Ben Gurion. Itu menurut Bang Al gimana tuh? Karena kan ini kan dia mau membuat saingan terusan Suez gitu kan. Saya pernah mendapat info. Saya penasaran dengan info itu gitu kan. Ingin membuat terusan untuk menyaingi terusan Suez. Dengan terusan namanya Ben Gurion, terusan Ben Gurion. Nah, itu gimana Bang Al? Loh kok suaranya hilang ya? Halo Bang Al. Sepertinya lagi. Mana tadi pertanyaannya? Coba ulang lagi pertanyaannya. Ya, saya pernah mendapat info bahwa si Rewel ini ingin menguasai Gaza. Di situ kan banyak ininya ya, hasil buminya ya, cadangan minyak, cadangan gas di laut itu kan, di dekat Gaza itu satu. Kemudian si Rewel ini ingin membuat terusan yang ingin menyaingi terusan Suez yang akan dinamakan terusan Ben Gurion gitu kan. Nah itu gimana pandangan Bang Al itu kan? Ya, jadi gini, kita kembali ke konsep awal bahwa didirikannya negara si Rewel ini adalah negara proksi ya. Proksi untuk mengontrol Timur Tengah, di mana waktu itu Timur Tengah adalah jajahan sekutu. Contoh, Mesir jajahan Inggris kan. Kemudian Syria, Rusia, Arab Saudi, Inggris, ya, kemudian Amerika di Sudan, Libya misal dan seterusnya, Italia gitu kan, Prancis. Jadi itu semua wilayah itu adalah wilayah jajahan sekutu dulu waktu dia menang perang dunia pertama. Jadi didirikan negara Israel itu sebagai istilahnya di situ pusat proksinya lah gitu untuk mengontrol Timur Tengah. Jadi mereka kalau ke sana ada tempat gitu kan. Nah, tapi sekarang permasalahan zaman sekarang ini ya mereka pecah kongsi. Jadi antara Amerika dua sekutu besar ya yang menang perang itu mereka pecah kongsi. Ibaratnya tuh induknya tuh udah cerai sekarang ini. Makanya Israel sekarang ini posisinya seperti ayam kehilangan induk. Jadi induknya itu lagi pisah nih udah talak 3 gitu. Makanya Amerika kan perang nih gara-gara Ukraine nih sekarang kan. Jadi sekutu juga pecah. Nah, jadi Israel seperti ayam kehilangan induk gitu. Nah, ada pun untuk menguasai untuk menguasai Palestina ya itu memang ada. Kenapa? Karena kan mereka masih under Amerika. Tapi itu sudah lemah. Kenapa? Karena pecah kongsi tadi. Jadi kita melihatnya ke sana gitu. Makanya ini kesempatan bagi umat Islam untuk membebaskan Palestina karena mereka lagi pecah kongsi, kekuatannya melemah. Kalau umat Islam itu bersatu, habis mereka. Kalau masalah terusan Ben Gurion yang saya sebutkan tadi itu, ya itu memang proyek mereka memang proyek mereka, tapi kan Amerika sponsornya. Ada kemungkinan ya. Nggak bisa itu. Kalah mereka. Amerika udah lemah sekarang. Nggak bisa, karena Rusia pro ke Hamas sekarang. Oh iya. Cerai udah mereka. Betul. Rusia dengan Cina sudah mulai ini ya. Rusia, Cina, Turki mulai mendukung Palestina gitu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Aku mau kasih saran masukan dikit. Oh, iya, boleh silakan. nggak? Monggo silakan. Giliran saya sekarang. Jadi Silakan Mas. Jadi untuk Rusia, Turki, terus Cina, Korea Utara, termasuk Rusia itu mereka dia dukung kemerdekaan Palestina. Tapi mereka nggak mau ikut perang loh. Siapa yang mau rugi? Itu kemarin aku udah neliti setahun lebih tuh.
Vladimir Putin bilang apa? Kita harus membantu Palestina. Betul, logistik. Saya bentar aja Mbah, boleh Mas Irin? Kan giliran saya sekarang harusnya. Iya, langsung Mas Uci Ustaz langsung. Al. Ustaz Al, ini tadi menarik gara-gara bahasa pecah kongsi. Saya kan belum ada jawaban dari Mbah Bete ya. Kepada salah satu sosok tokoh Sunni yang memang kita memang tahu sejarahnya setelah pasca pendudukan penjajah itu. Yasir Arafat setelah pasca meninggalnya beliau, inilah awal mulanya. Mungkin Bang Al bisa menjelaskan itu. Tafadhol, Ustaz Al. Ya kalau Yasir Arafat itu dia kan pemimpin PLO, Palestina Liberation Organization, organisasi pembebasan Palestina. Itu ya Arafat, artinya dia selevel dengan presiden atau gubernur lah di Palestina itu kan. Tapi dia juga dibunuh oleh Amerika, Israel lah di situ, Amerika ya. Nah jadi memang itu, tetapi gerakan santri itu diwakili oleh Hamas, gerakan santri, pondok-pondok kan, anak-anak tahfiz Quran. Makanya mereka disebut gerakan awalnya tuh intifadah. Intifadah itu gerakan pakai batu. Jadi melawan tank pakai batu. Makanya banyak syahid dan itu jadi viral dulu kan tahun berapa itu. Gerakan itu meletus gara-gara Israel itu melakukan pembantaian di Sabra Satila dulu. Tahun berapa 80-an, itu? Kang. Tahun Kira-kira ya 80-an. Ya, itu meletus gerakan intifadah namanya, gerakan melawan Israel menggunakan batu, tank. Mereka masih sederhana, tetapi anak-anak santri itu yang dulu umur 15, 11 ya. Sekarang mereka udah jadi seh-seh semua ya, termasuk salah satu seh Ismail Haniyeh ya. Pemimpin Hamas itu. Mereka itu adalah murid-murid dari Syekh Ahmad Yasin. Jadi pemimpin gerakan Hamas ini pada umumnya sebentar. Itu adalah orang-orang masjid, para syekh, guru-guru Quran. Ya, jadi gerakannya nggak ada kepentingan pribadi di situ. Begitu, Kang. Arafat ya, Ustaz, gitu. Beliau. Tafadhol. Itu dia gerakan nasionalis. Nasionalis maksudnya dia untuk pembebasan Palestina tapi dengan pola nasionalisme. Dia bukan dari kayak gitu, bukan. Halo. Tapi Sunni ya? Sunni ya? Ya, Sunni Bang, Sunni. Jadi gini Bang, aku punya pertanyaan juga nih. Ustaz Bahar kemarin ada bilang, kalau seandainya Israel nyerang ke Indonesia, dia bilang, orang-orang Israel itu akan kami jadikan, negara Indonesia ini akan kami jadikan orang Rewel kuburan Bang, bisa bagi kebenet orang ini gara-gara Israel. Abang nyebut-nyebut itu mulu. Bang, Rewel. Ya? Cirewel Ya, nyebutnya. tahu. Ya, Ini Srewel. Komal bisa kebenet gara-gara Jadi- sampai begitu ulang-ulang. Srewel itu mau dijadikan mayat semua di Indonesia, kata Ustadz Bahar. Aku punya pikiran pertanyaan dalam logika aku. Ustadz Bahar itu punya pasukan nggak? Punya AK-47, punya nuklir, punya rudal, punya autotank nggak gitu? Dia kalau ngomong tuh nggak pakai akal dia. Kalau tentara nasional Indonesia berbelot kepada satu agama, mereka dianggap pengkhianat dan mereka wajib mati. Pengkhianat NKRI namanya. Tentara Indonesia saat ini bersepakat bahwa kita harus netral. Kalau Ustadz Bahar mau ngajak-ngajak tentara, itu nggak bisa loh. Itu kepunyaan negara Republik Indonesia, bukan kepunyaan negara Republik Islam, bukan. Nah itu sok-soknya Ustadz Bahar itu tepuk-tepuk dada itu mau mengandalkan TNI, tapi TNI dimaki caci maki, dianjing-anjingkan sama Ustadz Bahar. Terus siapa yang mau membelain dia? Tentara waktu itu sudah sakit hati sama Ustadz Bahar itu. Nah dia ngomongnya dengan tepuk-tepuk dada, seolah-olah Indonesia ini negara Islam. Tentaranya akan ikut apa kata Ustadz Bahar itu yang ngomong. Mana mau tentara kita? Tentara kita ini kan tidak boleh membela satu agama. Kalau membela satu agama, hancur Indonesia, maka bagi TNI hukumannya wajib mati. Kami termasuk golongan tentara nasional Indonesia, Bang, keluarga aku ada satu orang tentara. Aku bilang, kalau ulama-ulama sok-sokan ngomong tepuk-tepuk dada dengan seolah bangga dengan kembangan sayapnya di dunia, tapi mengandalkan kita nggak usah, Bang, bilang. Biar dia maju sendiri, pakai lidik kah, pakai kayu kah, pentungan bambu kah, serah dia lah. Nah, aku ngomong gitu sama tentara nasional Indonesia. Keluarga aku kan ada tentara. Gitu aku ngomong. Karena ulama-ulama di Indonesia ini sok-sokan jago dia semuanya.
Israel kalau nyerang Indonesia nggak bisa. Kamu itu punya tentara nggak? Punya AK-47 nggak? Punya ototank nggak? Punya rudal balistik nggak? Punya bom atom nggak? Gitu nggak? Kita secara logika ya bang ngomong bang. Tapi kalau masalah agama, Ustaz Bahar ini dia mau melibatkan TNI nggak bisa. Sedangkan dia sering caci maki TNI. Nah gitu bang. Coba kembali ke tema, Bang. Kembali ke tema. Kita kembali ke sumur, nggak usah ke sungai. Oke, Bang Al. Ya Iran itu Bang Al sekutunya sepertinya Palestina. sebentar. Bang Al sepertinya ada masalah. Untuk Kang Ririn seperti yang disampaikan Pak Abdul Jalil, kita kembali ke tema awal. Ya, aku juga belum mendapatkan jawaban yang jelas dari Bang Al. Posisi Iran bagi Palestina itu kawan atau lawan gitu. Mungkin teman-teman bisa Itu kerabat dekat. Karbala, Mbak. Oke, saya tanggapi dikit. Oke, saya tanggapi dikit ya. Kalau untuk sekarang posisinya itu, kalau secara hubungan bilateral, dia teman. Tapi kalau secara oknum, ada yang menggunting dalam lipatan. Begitu, Gus. Mantap juga. Kang Yamin puas dengan jawaban Bang Al atau punya pendapat sendiri? Ya, sementara puas dan apa yang disampaikan dengan Bang Al sepaham dengan saya gitu kan. Sepaham dari beberapa pendapat orang saya olah gitu kan. Nah, jadi kan intinya ini kan geopolitik ya, mana mau menguasai dunia, siapa mau menguasai siapa gitu kan. Nah, artinya kan Gaza ini kan nggak mau tunduk dengan si rewel gitu kan. Sementara yang lainnya sudah tunduk. Saya acung jempol terhadap para syuhada ini. Saya acung jempol 11 jempol lah. Saya acungkan jempol kan. Ini juga mungkin dengan kematian para syuhada ini ya kita nggak tahu rencana Allah ya. Ini kan permainan dunia kan. Karena ingin menguasai dunia. Makanya saya berhipotesa bahwa Palestina ini adalah jantungnya dunia kan, karena menghubungkan antara 3 benua gitu kan. Makanya dibikinlah sebuah proksi di situ kan. Sementara Gaza ini orang-orang yang tidak mau terjajah gitu kan, tidak mau terjajah oleh si serewel gitu kan. Sementara yang lainnya sudah gitu kan. Itu aja. Saya dapat tambahan lah dari Bang Al. Terima kasih karena sepakat. Itu aja gitu kan. Oke, itu Gus. terima kasih karena waktu juga semakin mendesak. Sudah jam 10.28. Saya juga mau ngantar anak sekolah ini. Ya, Mbak. Aku tadi mau nanya Uni Eropa ikut-ikutan enggak gitu loh. Aku minta dari mulai Kang Abdul Jalil closing statement 1 menit untuk Kang Abdul Jalil. Monggo, silahkan. Ya, kalau bagi saya gini, tema hari ini itu sangat menarik ya, mata-mata. Di mana di situ kita tentu saja akan mengupas tentang suhu politik, bagaimana tata cara berpolitik, siasat di dalam politik. Makanya kita juga nggak bisa mengasumsikan, menarasikan ini secara detail, karena apapun yang kita bahas itu nggak kurang nggak lebih juga dari media massa, dan juga nggak bisa sekomplit intelijen yang resmi. Itu aja mungkin bagi saya. Terima kasih Kang Abdul Jalil atas rawuhnya, atas closing statement. Kang Da Ucel dari Jogja, monggo 1 menit untuk Anda. Iya. Ya, jadi saya tadi sudah mendengar semuanya untuk pribumi yang diambil dari luar gitu kan. Di tanah Palestina itu oleh orang Serewil dari luar seperti hanya orang pribumi yang hamil tinggal pakai tespek. Itu di Indonesia. Silakan agak membahas lagi. Oke, 1 menit untuk Kang Yamin Al. Sebentar saya lagi online ya. Sebentar saya lagi online, saya telepon balik. Monggo,
Kang Yamin? Walaupun bagaimana Gaza itu kan bumi yang diberkahi ya. Walaupun banyak penduduk para syuhada di situ meninggal, saya yakin pasti Allah akan memberi yang terbaik untuk mereka gitu kan. Saya yakin gitu kan. Walaupun banyak yang syuhada itu pasti berlipat-lipat nanti balasan Allah gitu kan. Jadi walaupun dari sisi kemanusiaan kita menahan pilu ya atas genosida terhadap orang-orang Palestina. Saya bilang genosida ya. Saya tidak mencampurkan ini dengan agama. Ini kan memang sudah jelas di depan mata genosida. Banyak orang Palestina yang mati, banyak yang syuhada. Saya yakin Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat. Gitu kan. Kita nggak tahu rahasia Allah. Itu aja sementara. Untuk penting. Oke, terima kasih Bang Al sebagai narasumber utama kita. Terima kasih sudah berbagi ilmunya. Ya, 1 menit untuk Anda di closing dan langsung ditutup dengan doa. Kami persilakan 1 menit untuk Bang Al, monggo. Oke. Bismillah ya. Jadi yang pertama saya menghimbau buat kita semua para aktivis ya, terus suarakan membela Palestina. Itu satu ya. Yang kedua, Palestina itu bukan milik tanah orang-orang Palestina, bukan. Dia tanah wakaf milik kaum muslimin. Sama seperti Ka'bah itu waktu mau diserang sama Abraha, Abdul Muthalib itu bilang, kalau kamu mau nyerang Ka'bah silakan, itu yang punya Allah, tapi kembalikan harta milik saya. Nah, orang-orang Palestina itu berjihad. Yang pertama mempertahankan tanah-tanah mereka yang dirampas Israel. Yang kedua, mereka mempertahankan Ka'bah itu Al-Quds itu sebagai wakaf milik kaum muslimin. Jadi mereka yang tinggal di situ mereka kewajiban untuk menjaga dari pencaplokan. Nah, ini harus kita dukung karena itu rumah Allah ya. Jadi kaum muslimin seluruhnya bertanggung jawab dan punya kewajiban untuk membelanya. Dan itu saja mungkin dari sana Gus ya. Kita doakan semoga suada-suada di sana senantiasa memberikan legasi dan semangat kepada kaum muslimin. Lanjut. Amin ya. Amin ya Allah. Oke. Aku gemeter kalau dengar Palestina nih Gus. Oke. Gemeter saya kalau dengar Palestina. Terima kasih untuk Serius, semuanya, gemeter. terutama untuk narasumber kita Bang Al atas waktu dan ilmu yang disampaikan, dan untuk supervisor Kang Abdul Jalil, dan ada Kang Masde Uce, Kang Yamin, dan yang ada di bawah sebanyak 13 pendengar ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan tema yang lain, karena memang rezim waktu itu rezim yang tidak bisa diajak kompromi. Semakin siang semakin banyak tugas yang akan kita selesaikan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga ketemu lagi di lain waktu di lain tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngobrol lepas.